hari ini? Oke, sabar dulu. Ibu lupa satu hal nih. Tadi kan kalian sudah istirahat, terus kalian makan di kantin, jajan-jajan. Kalau ada sampah di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian, tolong ikutin terlebih dahulu. Ada? Ini, kalau ada ikutin ya. Supaya kita bersih dan siap untuk belajar. Ada? Sudah? Oke. Nah, tadi kan saat ibu tanya kabar anak-anak ibu hari ini. Cindy bisa lihat. Saat ibu tanya gimana kabar kalian hari ini, kalian jawab panas bu, capek bu, lapar bu, jomblo bu, dompet kosong. Jangan curhat ya. Maka supaya kalian semangat lagi, aku mau ajak kalian melakukan games yang seru dulu. Ayo semuanya berdiri, kita main games yang seru dulu untuk mulai belajar. Berdiri semuanya. Nah, silakan kalian bentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang. Lalu yaitu tentang iklan. Yaitu tentang berita. Hari ini kita memasuki bab 2. Kepada Nancy dan Mutia, tolong bantu ibu menempelkan ini dulu. Karena itu kakinya lagi lupa sebenarnya. Apa ya? Oke anak-anak ibu semuanya, jadi hari ini kita memasuki bab 2. Bab 2 berjudul iklan, slogan, dan poster. Tapi hari ini kita hanya mempelajari satu dulu, yaitu iklan.
informasi atau promosi tentang suatu hal? Enggak ada. Banyak. Iklan susu, ada lagi? Kampanye, iklan kampanye, ada lagi? Nah, tahu nggak anak-anak ibu? Itu disebut apa spanduk-spanduk itu? Iklan, benar sekali Ayu. Jadi iklan sering kita jumpai, sering kita temui di berbagai tempat. Yang pertama, iklan sering kita jumpai namanya di media cetak anak-anak itu. Di media cetak itu seperti apa sih Bu? Gitu. Ada di seperti di koran, terus spanduk-spanduknya di baliho, benar sekali di terus lagi di Bu. Mana? Jadi itu berbeda lagi Ayu saya. Ini termasuk juga iklan, tapi itu termasuk dalam media digital. Televisi, terus kita jumpa di mana lagi? Media sosial. Kalian main media sosial kan? Masa nggak main media sosial? Saat kalian scroll juga, kalian melihat ada iklan. Dan iya di radio, benar sekali, pintar sekali kamu ya. Nah. Jadi, Ibu mau tanya dulu nih, dari bentuk-bentuk iklan tadi, ada yang digital, ada yang iklan media cetak. Menurut anak-anak Ibu, iklan yang bentuk apa sih yang paling kalian suka? Dari digital, ada yang bilang cetak, ada yang bilang digital ya, pasti berbeda-beda. Nah, di sini Ibu punya 3 contoh iklan cetak. Kalau anak-anak ibu perhatikan semuanya, dari ketiga iklan ini, apa sih yang menurut anak-anak ibu? Wah, iklan ini menarik, iklan ini mencolok sekali gitu. Apa? Mie goreng. Mie goreng. Ada warnanya ya, ya benar sekali. Nah, jadi dari penjelasan kita di awal tadi, dari yang sudah kita sampaikan, anak-anak ibu semuanya, ada nggak yang bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemahamannya tentang apa sih pengertian dari iklan gitu? Ada yang berani? Ayo Lutfi, ayo satu ya, Lutfi. Oh, iklan adalah media untuk promosi, kata Lutfi. Terus siapa lagi? Oke, Alaya. Untuk menjual suatu barang. Oke, sekarang Dinka nih, apa Dinka? Tempat untuk promosi suatu barang kita jual beli juga. Oke, intinya kata Dinka untuk mempromosikan suatu barang, menjual produk supaya orang tertarik. Oke, pintar sekali anak-anak ibu ya. Oke, jadi ibu mau tambahkan nih pengertian dari iklan. Iklan menurut si KBBI. Menurut siapa? KBBI. Si KBBI. Iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong dan menarik orang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan anak-anak ibu, menurut buku bahasa Indonesia kita di kelas 8 ini, pengertian iklan adalah media untuk menyampaikan informasi, untuk menawarkan suatu produk. Produknya bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi pertanyaannya Bu, produk barang itu seperti apa sih Bu, gitu kan? Menurut kalian iklan barang yang seperti apa? Sepeda motor. Sepeda motor, beneran ini. Lalu iklan apa lagi? Apa? Speaker. Dispenser. Benar itu benar sekali. Kemudian kalau iklan jasa itu seperti apa sih Bu? Ojek. Ya benar sekali. Jasa joki atau
sebelah nih, anak-anak ibu seperti di depan sekolah kita itu. Di depan sekolah kita. Iklan ini jasa laundry. Terus ada tulisannya seperti ini. Jasa laundry Bu Ida. Promo setiap hari Minggu 5 kilo hanya 1.000. Nah, terus ada tulisannya lagi. Tapi setiap hari Minggu kami tutup. Oke, sekarang kita memasuki. Sekarang anak-anak ibu. Sekarang kita memasuki yang namanya fungsi iklan. Apa sih Bu fungsi iklan ini gitu? Kenapa sih iklan ada di banyak tempat, ada di media digital seperti televisi, tadi kan radio, terus ada di media cetak. Jadi apa sih Bu fungsi iklan ini? Kenapa dia bisa ada di banyak tempat gitu? Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Ya kan sih? Fungsinya itu biar orangnya keras dan terkenal. Oh, orang keras dan terkenal gitu ya. Terus ada lagi yang lain? Anak-anak ibu ada yang berani? Oke, Rahayu. Saya fungsinya itu supaya apa yang kita jual bisa dikenal orang. Setelah kenal otomatis orang akan beli. Oke, berarti kata Rahayu supaya orang apa yang kita jual itu dikenal orang dan setelah terkenal otomatis orang jadi tertarik untuk beli ya kan? Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Tapi di sini dalam buku bahasa Indonesia kita, fungsi iklan yang pertama adalah sebagai informasi. Benar sekali. Jadi sebagai informasi, yaitu untuk memberitahu atau untuk menginfokan nih, misalnya kalau ada produk yang baru rilis, produk yang baru launching, atau menginfokan ada promo, ada diskon seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Bisa terbaca? Sebagai persuasif. Aduh, ngos-ngosan ya. Yang kedua sebagai persuasif. Persuasif itu sifatnya mengaruhi. Kita terpengaruh nih dari apa yang diiklankan tersebut. Misalnya nih, ada sebuah iklan. Nih, di sini nih. Iklan ini apa bacaannya? Yang di stop box ini mungkin anak-anak ibu tidak kelihatan ya bacanya. Nah, di sini tertulis stop box. Dipilah dulu, jangan asal sebut. Nah, di stop box ini kita diajak untuk atau dipersuasif ya, dipengaruhi untuk stop melakukan hoax, stop menyebar berita yang hoax. Supaya di sini ada alasannya nih, bersikap bijak dengan informasi yang Anda terima, verifikasi atau cari tahu dulu sebelum membagikan. Jangan jadi korban hoax atau penyebar hoax. Oke. Kemudian fungsi iklan yang ketiga adalah sebagai reminder. Berupa semangat nih. Sebagai apa? Reminder. Sebagai reminder, fungsi iklan yang ketiga adalah sebagai reminder. Reminder ini sifatnya mengingatkan kita supaya ketergantungan terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Ibu punya contoh satu iklan nih. Kalian pasti tahu ini iklan apa. Bunyi slogan dalam iklannya seperti ini. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Jadi dari iklan Yakult tadi, kan kita disuruh mencintai usus kita dengan cara minum Yakult setiap hari. Otomatis kita disuruh terus-terusan membeli si Yakult tadi. Kita diingatkan terus minum Yakult setiap hari dan terus membeli Yakult setiap hari. Oke, setelah fungsi iklan di sini ada unsur. Benar sekali. Unsur iklan juga ada tiga iklan. Yang pertama judul. Jadi dalam sebuah iklan, judul itu sangat penting anak-anak ibu. Kalau sebuah iklan nggak punya judul, kita sebagai orang yang membaca iklan tersebut pasti ngerasa nggak menarik. Kenapa tuh Bu? Dia nggak menarik. Misalnya Andini lagi berdiri di ujung jalan nih, terus dia melihat ada iklan di sana besar, tapi nggak ada judulnya nih, hanya tulisan-tulisan. Maka seharusnya di iklan tersebut ditulislah judul. Promo besar-besaran, promo big sale, kosmetik. Pasti Andini jadi tertarik kan? Kalau misalnya Andini suka dandan, ya Andini tertarik. Ya, itulah pentingnya judul. Terus yang kedua ada nama produk. Benar sekali. Iklan tanpa nama produk akan
iklan bergambar seekor kucing yang gemuk, yang bersih. Terus si kucing tadi sedang makan sepiring makanan kucing. Tertulislah di situ tulisan super promo. Tertulislah di situ tulisan super promo khusus tanggal sekian hanya 50.000 dari harga normal 300.000. Kita jadi nggak tahu kan apa sih yang promo? Si iklan, si kucing atau makanan kucingnya. Makanya harus dituliskan nama produknya, misalnya Whiskas, ya kan? Kemudian yang ketiga di sini ada apa anak-anak ibu? Penjelasan produk. Penjelasan produk, benar sekali. Penjelasan produk ini juga penting sekali dalam sebuah iklan. Dia sifatnya untuk menyokong, mendorong, menguatkan dari si judul dan nama produk. Misalnya dari iklan si Whiskas tadi kan, ditulislah penjelasan produknya. Makanan kucing ini banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi seperti itu, sehingga kucing Anda akan menjadi tidak mudah sakit, menjadi sehat, tambah gemuk, aktif seperti itu. Jadi kita sebagai pembeli iklan langsung tertarik dong ya kan kalau ada penjelasan produknya. Oke, semuanya anak-anak ibu, pengertian iklan sudah kita ketahui. Terus fungsi iklan juga udah kita ketahui. Unsur iklan juga sudah. Jadi sekarang ibu punya pertanyaan untuk anak-anak ibu semuanya. Setiap lebaran nih, anak-anak ibu suka nggak dapat THR? Nggak suka Arin nih? Suka. Suka dapat THR? Suka. Atau mungkin yang non muslim setiap perayaan apa deh sih? Tahun baru? Ya, suka dapat angpau kan? Suka kan? Oke. Karena anak-anak ibu pada suka dapat THR. Suka dapat THR. Jadi ibu mau ngasih THR untuk kalian. THR-nya adalah kepanjangan dari tugas Oke, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu dulu kelompok 1. Yang biru kan kelompok 2, ayo. Kemudian ini kelompok 3. Tunggu jangan dibuka dulu ya. Dengarkan itu dulu semuanya. Jadi dalam tugas kelompok yang sudah diberikan itu sudah. Kalau dengarkan ibu dulu ya, anak-anak. Udah habis suaranya. Oke. Dan jadi dalam lembar kerja kelompok yang sudah kalian terima itu, di situ terdapat iklan. Terus di kertas warna-warninya itu terdapat jawaban untuk kalian mencari apa sih judul dari iklannya, terus apa sih fungsi dari iklannya itu, terus di situ unsur-unsur iklannya itu ada apa aja. Oke, paham? Oke, ibu berikan waktu berapa ya? 3 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di kertas warna-warni tersebut. Silakan anak-anak ibu mulai jawab. Oke. Ada yang sini. Andi ini jadi anak-anak ibu nanti yang maju ke depan hanya perwakilan kelompoknya, yaitu 3 orang. Mau 3 orang saja. Kalau mau 2 orang juga boleh. Kalau dia berani menyampaikan, silakan ibu persilakan kepada kelompok 1. Ibu ya, kelompok 1 dulu ya, ibu. Selamat maju Rica, ayo man. Ya.
jadi pada iklan ini terdapat gambar bumi yang hijau dan jauh dari sampah plastik yang ada sampah di daerah sampah di bawah. Iklan ini bertujuan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, jenis iklan ini iklan mengingatkan karena terdapat tulisan jagalah kebersihan lingkungan. Nah, jadi di sini ada tabel analisis unsur iklan. Yang pertama itu judulnya apa? Judulnya itu jagalah kebersihan lingkungan. Ini judulnya. Nah, nama produknya tidak ada karena iklan tersebut adalah iklan melayani masyarakat yang tujuannya mengajak dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, penjelasan itu yang ketiga ada unsur iklan, yaitu iklan berisi ajakan untuk menjaga lingkungan, yaitu mengurangi sampah plastik. Pada gambar yang tertulis judul jagalah kebersihan lingkungan dan ajakan untuk bumi yang lebih baik, kurangi plastik dan melestarikan bumi kita. Oke. Teruskan dulu. Iya, Nak. Tadi kan nama produknya kata Rida dan itu tidak ada. Memang tidak ada karena ini merupakan layanan masyarakat. Jadi yang kita itu diajak untuk menjagalah kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya nomor 2. Andini. Andini. Ayo, Nak. Ayo lagi ya. Judulnya Florida Orange Surprise Reduce. Nama judul Florida. Terus di sini iklannya berisi promosi minuman Florida yang segar dengan harga hanya 3.500. Minat? Oke. Kami ada iklan yang terdapat dapat botol minuman Florida warna oranye dengan kata potongan buah jeruk yang segar. Jadi iklan ini menginformasikan bahwa ada minuman segar tersebut dengan merek Florida dengan harga 3.500 dan membujuk kita agar membeli dan merasakan kesegarannya. Ya, benar sekali. Hanya gambar iklannya ya, nanti kalau mau beli sendiri. Pada kelompok 3, silakan Nak. Ayo kita masih ada waktu nih sebelum bentar lagi kita pulang. Ayo. Ya. Gambar iklannya yaitu sepiring mie gacoan yang pedas dan menggugah selera. Jenis iklannya, iklan yang menawarkan dan membujuk orang supaya membeli karena dalam iklan ini terdapat tulisan cobain sekarang. Cobain sekarang. Nah, ada pun unsur iklannya yaitu yang judulnya mie gacoan, pedas nagih, tempel sesuai selera. Nama produknya yaitu mie gacoan dan penjelasan produknya iklan berisi promosi tentang makanan yaitu mie gacoan yang pedasnya nagih dan level pedas bisa bebas pilih antara level 1 sampai 8 dan harga mulai 13.000 saja. Oke. Oke, anak-anak ibu, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Kita juga sudah mengetahui ini pengertian, fungsi dan unsur iklan. Ibu mau tanya kembali. Pada kelompok 1, apa itu iklan? Ayo, apa itu iklan? Kami harus ditutup dong, biar kalian ingat. Apa? Apa itu iklan?
pengertian iklan, fungsi iklan, sama unsur iklan. Kalian buat catatan di buku tulis kalian. Tapi ibu mau catatannya dibuat dalam bentuk peta konsep berwarna-warni. Nah, peta konsep yang paling cantik, paling bagus, paling kreatif minggu depan akan ibu pilih untuk 3 orang pemenang dan 3 orang itu akan dapat hadiah. Seru nggak tugasnya? Seru dong, kan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya rahasia. Hadiahnya rahasia. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Karena bel sudah berbunyi juga tadi kan. Sofian, ibu mau untuk menutup pembelajaran supaya materi kita lebih bermanfaat di masa ini dan masa yang akan datang. Ibu mau Sofian pimpin doanya. Doa penutup. Ayo semuanya kita berdoa dulu. Silakan Sofian. Pelajaran selesai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke.